mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi. Dan fakultas yang saya pilih adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan prodi yang saya jalani saat ini adalah prodi manajemen. Oke, baik, di sini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar filosofi dasar negara. Jadi Pancasila sebagai ideologi, Pancasila adalah ideologi karena nilai-nilai Pancasila merupakan kesatuan utuh, bulat, dan mendalam yang kemudian dirumuskan sebagai dasar negara, yang artinya dasar dalam penyelenggaraan negara serta dasar dalam melaksanakan aktivitas negara dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Pancasila sebagai rancangan dasar tentang keadaan ideal yang hendak dicapai bangsa Indonesia. Pancasila juga mempunyai watak dan fungsi sebagai pemberian harapan, pemersatu maupun memenuhi fungsi sebagai dasar untuk memahami dan menaksirkan realita, memberi makna dan menunjukkan tujuan dan jalan untuk menemukan identitasnya, menyemangati dan mendorong untuk melakukan kegiatan. Kemudian sikap terhadap ideologi, mengingat ideologi tidak bebas nilai, maka sikap terhadap ideologi kritis. Kemudian reinterpretasi, yaitu ideologi bermuatan nilai. Oleh karena itu senantiasa sebaiknya dilakukan penafsiran atas nilai itu dengan tetap kritis, menafsirkan nilai-nilai itu dalam koridor normatif dan tujuan mengapa bangsa ini dibentuk. Interpretasi juga berarti pemaknaan atas nilai-nilai itu dalam kehidupan nyata. Kemudian terbuka, kita diharapkan memiliki wawasan mengenai ideologi lain. Dalam wacana demokrasi, sangat dimungkinkan munculnya beragam ideologi. Kita perlu membaca dan mengenali ideologi lain dan menggali ideologi lain untuk pemahaman atas ideologi sendiri. Langkah ini perlu mengingat kita tidak mungkin lagi mengisolasi diri dari informasi. Jadi, ideologi merupakan seperangkat nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh seorang masyarakat maupun bangsa sebagai pandangan hidup dalam menentukan atau mengetahui apa yang menjadi tujuannya dan bagaimana cara mereka bersikap dan bertingkah laku. Kemudian ideologi juga suatu gagasan yang sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat yang menjadi sebuah pedoman dalam menentukan apa berdasarkan pemikiran yang akan dilakukan. Maka dari itu sebaiknya Pancasila itu tidak hanya dihafalkan, melainkan kita jiwai dan kita terapkan di kehidupan kita. Jadi berikut adalah sila yang harus kita tahu. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu sila ke-1 bunyinya. Lambangnya bintang. Jadi maksudnya itu sikap takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, nilai kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Manusia Indonesia wajib beragam dan religius. Itulah kenapa kita disebut negara kesatuan Indonesia, karena kita mempunyai beragam suku bangsa. Kemudian sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Jadi manusia itu berakal budi tinggi dan derajatnya. Manusia itu memiliki kehendak bebas. Manusia itu bersuara hati dan tanggung jawab. Dan manusia itu makhluk individual dan makhluk sosial, yang nantinya ya selalu saling membutuhkan. Rantai, karena rantai itu melambangkan satu ikatan yang tidak akan pernah lepas. Kemudian yang selanjutnya adalah sila persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga adalah persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon. Jadi pengertiannya itu bangsa Indonesia diidentifikasi dengan negara, bangsa diidentifikasi dengan bahasa dan kebudayaan, bangsa diidentifikasi dengan wilayah, bangsa diidentifikasi dengan tujuan bersama.
Kemudian sila yang keempat adalah sila kerakyatan atau demokrasi. Jadi logika kesamaan politik, paham kedaulatan rakyat, tradisi republikan, dan paham pemerintahan perwakilan. Gambarnya adalah banteng. Kemudian sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gambarnya padi dan kapas. Kemudian adalah keadilan individual dan keadilan sosial. Terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata atau kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye.